Inter tidak berniat melepas target apapun, itu sudah jelas dan tak perlu lagi dikonfirmasi oleh kata-kata para protagonis. Lapangan dan pilihan Inzaghi sudah berbicara. Pelatih Nerazzurri menghadapi tantangan besar dalam mengelola 3 kompetisi sekaligus, terlebih dengan cedera yang lebih dari musim sebelumnya, telah mempengaruhi pekerjaan semua orang di Appiano. Hari ini adalah sesi latihan terakhir menjelang laga melawan Bayern, lalu tim akan bertolak ke Munich. Di hotel nanti malam, mereka akan menyaksikan pertandingan Napoli, yang seperti disoroti Gazzetta dello Sport, bisa berdampak pada mental Nerazzurri. Mempersiapkan laga berikutnya dengan keunggulan klasemen yang nyaman jelas berbeda dibandingkan jika Napoli hanya terpaut 1 poin di belakang. Inzaghi, yang di Parma tampak seperti singa dalam kandang kaca, telah sepakat dengan staf dan manajemen dalam satu hal utama, yaitu semua tim besar Eropa yang terlibat di berbagai kompetisi mengalami kesulitan akibat jadwal padat ini, tulis Gazzetta. Baik Barcelona, Real Madrid, maupun Arsenal tidak menang, dan performa Inter tidak jauh berbeda dari pesaing lainnya. Namun, Inter tahu bahwa mereka menunjukkan versi terbaiknya di Liga Champions. Inzaghi terus menekankan hal ini, mereka harus tampil dalam mode Maxi Champions, karena dengan hanya 2 gol kebobolan, Inter memiliki pertahanan terbaik di Liga Champions musim ini. Inilah salah satu misteri besar musim Inter. Bagaimana mungkin mereka tampil sempurna melawan Arsenal dan City, tetapi kebobolan begitu mudah dari Udinese dan Parma? Jelas bahwa ini adalah masalah sikap, di mana perhatian menurun saat pertandingan tanpa terkendali. Bersandar pada Francesco Acerbi, Inzaghi dan seluruh Inter meminta singa tua mereka untuk kembali tampil luar biasa menghadapi penyerang kelas dunia. Targetnya adalah menghentikan Harry Kane, setelah sebelumnya sukses meredam Haaland, Lukaku, Keane, Retegui, dan lainnya. Seperti yang diperkirakan Gazzetta dello Sport, duel antara Acerbi dan Kane besok akan menjadi pertarungan fisik tingkat tinggi, sebagaimana tercermin dari statistik dan karir Kane. Hanya dalam musim ini, penyerang Inggris itu telah mencetak 34 gol dalam 39 pertandingan. Lebih singkatnya, 1 gol setiap 89 menit. Rata-rata ini menunjukkan betapa ia selalu menjadi dorongan bagi rekan setimnya, terutama di laga-laga besar. Gol terakhirnya yang krusial terjadi Jumat lalu dalam laga sulit melawan Augsburg, di mana ex-Tottenham itu memecah kebuntuan setelah skor bertahan 1-1. Namun, Inter musim ini adalah benteng di Eropa, mereka memiliki pertahanan terbaik di turnamen dengan hanya kebobolan 2 gol. Sekali lagi, banyak yang akan bergantung pada Francesco Acerbi. Kabar melegakan bagi Inter, Bastoni dalam kondisi baik, hanya mengalami sedikit kelelahan otot. Seperti dikonfirmasi oleh Corriere dello Sport, keputusan untuk menggantinya saat melawan Parma terbukti tepat sebagai tindakan pencegahan. Kini ada optimisme besar jelang laga melawan Bayern. Namun, meskipun Bastoni memiliki pengganti sekelas Carlos Augusto, situasi di area lain lebih rumit karena absennya beberapa pemain dan kondisi fisik yang belum optimal bagi mereka yang baru pulih dari cedera. Salah satu yang akan bekerja ekstra adalah Darmian, terutama setelah Dumfries mengalami cedera. Ex-pemain Manchester United itu dipastikan akan menjadi starter melawan Bayern dan diperkirakan akan menghadapi banyak tekanan. Masalahnya, siapa yang bisa menggantikannya jika ia kelelahan? Zalewski tampaknya lebih nyaman bermain di sisi kiri, sementara sebelum laga melawan Parma, Inzaghi sempat mencoba Carlos Augusto di posisi kanan. Salah satu solusi yang mungkin adalah menggeser Pavard untuk mengisi peran di sisi sayap. Inzaghi bersukacita bukan hanya karena Bastoni pulih, tetapi juga karena kembalinya Nicolo Barella. Gelandang andalan Inter ini absen saat melawan Parma di Tardini karena skorsing. Seperti yang disoroti oleh Corriere dello Sport, absensinya sangat terasa, terutama di babak kedua. Melawan Bayern, Barella akan kembali dengan energi penuh setelah tidak bermain akhir pekan lalu. Tim akan mendapatkan kembali salah satu simbol karisma dan kepemimpinan di lapangan, tulis surat kabar tersebut. Selain itu, berbicara soal perempat final Liga Champions, gelandang asal Cagliari ini sudah terbukti mampu tampil menentukan. 2 tahun lalu, ia menjatuhkan Benfica dengan 2 gol dalam waktu 1 minggu antara laga kandang dan tandang. Ketidakhadirannya di Parma memang terasa berat, tetapi di sisi lain, hal itu memberinya kesempatan untuk mengisi ulang tenaga setelah jadwal padat bersama Inter dan tim nasional Italia. Hanya PSG, Real Madrid, dan Barcelona yang berada dalam situasi serupa dengan Inter,
yaitu masih berpeluang memenangkan semua gelar domestik dan Eropa. Corriere dello Sport menyoroti betapa luar biasanya musim yang dijalani Nerazzurri. Bahkan bagi tim-tim besar, mencapai bulan April masih bersaing di semua kompetisi bukanlah hal yang biasa. Karena itu, tidak ada pilihan lain selain bermain untuk menang di setiap pertandingan, tanpa perhitungan atau kompromi. Hanya dengan cara ini, mimpi meraih treble bisa terus hidup. Namun, mimpi yang sama juga bisa berubah menjadi mimpi buruk, yaitu menutup musim tanpa satupun trofi. Kemungkinan itu ada, dan semua di dalam Inter, dari manajemen hingga pemain serta pelatih, menyadarinya. Tapi mereka semua siap dan berani mengambil risiko, tulis surat kabar tersebut. Kabar baiknya, Bastoni dalam kondisi baik. Seperti dilaporkan oleh Gazzetta dello Sport hari ini, bek kiri itu masih sedikit kelelahan kemarin, tetapi tidak ada yang terlalu mengkhawatirkan bagi Inzaghi. Ia menjalani sesi pemulihan bersama pemain lain yang bermain lebih banyak menit di Parma dan hari ini akan kembali berlatih penuh dengan tim. Menjelang laga melawan Bayern Munich, pemain-pemain yang absen adalah Zielinski, Dumfries, dan Taremi. Tiga ketidakhadiran ini mungkin tidak terlalu memengaruhi susunan 11 pemain utama, tetapi pasti membatasi opsi rotasi yang sudah cukup terbatas dalam beberapa waktu terakhir. Hari ini, sehari sebelum keberangkatan ke Jerman, pelatih Nerazzurri akan menggelar latihan untuk menguji susunan tim utama. Gazzetta memperkirakan kembalinya Pavard ke dalam tim, bersama dengan Sommer yang juga mantan pemain Bayern. Selain itu, Barella juga kembali setelah absen di laga Parma. Perkiraan susunan pemain Inter dengan formasi 3-5-2, Sommer, Pavard, Acerbi, Bastoni, Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Di Marco, Thuram dan Lautaro. Sesuai jadwal, sesi latihan terakhir sebelum laga Bayern Munich versus Inter sedang berlangsung pagi ini di BPR Center, Appiano Gentile. Skuad Nerazzurri tengah mempersiapkan diri untuk pertandingan besok, leg pertama perempat final Liga Champions. Selain pemain yang cedera, Mehdi Taremi, Piotr Zielinski, dan Denzel Dumfries, Federico Di Marco juga menjalani latihan terpisah. Namun, kehadirannya besok di Munich tidak diragukan, mengingat ia juga menjalani latihan berbeda sebelum laga melawan Parma. Sementara itu, Alessandro Bastoni telah pulih sepenuhnya dari kelelahan di Parma dan berlatih bersama tim. Beberapa pemain dari tim Primavera Inter turut bergabung dalam latihan, termasuk Thomas Brandbruch, Mattia Zanchetta, Gabriele Receconi, Mattia Mosconi, dan Matteo Ciocci. Dalam beberapa jam ke depan, keputusan akan diambil mengenai siapa yang akan ikut serta dalam perjalanan ke Jerman. Kembali ke panggung Eropa, Simone Inzaghi berharap dapat menemukan kembali pertahanan kokohnya. Seperti yang diingatkan Tuttosport, Inter hanya kebobolan 2 gol dalam 10 pertandingan Liga Champions, salah satunya bahkan berasal dari sepak pojok yang seharusnya tidak diberikan di Leverkusen. Sebaliknya, di Serie A, lini belakang Inter lebih rapuh. Memang ada 13 clean sheet, tetapi mereka sudah kebobolan 30 gol, dibandingkan hanya 22 gol sepanjang musim lalu. Untuk keluar tanpa kekalahan dari Allianz Arena melawan Bayern Munich, 81 gol dalam 28 laga Bundesliga dan 46 gol dalam 14 pertandingan kandang, total 117 gol dalam 43 laga musim ini, Inter harus menampilkan performa terbaiknya. Sommer, Pavard, Acerbi, dan Bastoni akan mengawal lini belakang. Namun, jika Bastoni yang mengalami kelelahan tidak bisa bermain, Carlos Augusto, Bisek, atau De Vrij siap menggantikannya. Perhatian juga tertuju pada risiko akumulasi kartu. Bastoni, Pavard, Barella, Dumfries, dan bahkan Inzaghi sendiri terancam skorsing jika mendapat kartu kuning lagi. Bayern Munich versus Inter juga akan menjadi duel sengit antara Harry Kane dan Lautaro Martinez. Keduanya datang ke laga ini dengan sedikit masalah yang harus mereka atasi. Kane telah kembali berlatih bersama tim setelah mengalami benturan saat melawan Augsburg. Sementara itu, striker Argentina baru saja pulih dari cedera dan sudah bermain selama 1 jam melawan tim dari Emilia-Romagna. Sekarang, target utama El Toro adalah mencetak gol krusial di Liga Champions, yang bisa membawa Inter lebih dekat ke target mereka sekaligus memperkuat persaingan pribadinya dengan Kane, duel antara dua striker terbaik dunia. Kane telah mencetak 34 gol dalam 39 pertandingan musim ini, termasuk 10 gol dalam 11 laga Liga Champions. Sementara itu,
Lautaro mengoleksi 18 gol dalam 40 pertandingan, dengan 6 gol dari 9 laga di kompetisi Eropa, meskipun sering memulai dari bangku cadangan. Corriere della Sera menggambarkan laga melawan Bayern Munich sebagai ujian di level lebih tinggi bagi Inter. Data menunjukkan bahwa Nerazzurri menghadapi lawan dengan pendapatan dan anggaran gaji 2 kali lipat lebih besar, meskipun tim Jerman tersebut sedang dilanda badai cedera dengan 8 pemain absen. Bayern memiliki rata-rata hampir 3 gol per pertandingan, meskipun juga kebobolan 1 gol per laga. Sementara itu, Inter sedang mengerahkan seluruh tenaganya untuk tetap bersaing di 3 kompetisi berbeda. Seperti yang disoroti oleh surat kabar tersebut, beberapa pemain kunci seperti Lautaro, Di Marco, dan Calhanoglu hanya memiliki kondisi fisik untuk bermain sekitar 1 jam. Namun, keputusan untuk menarik mereka keluar di momen krusial justru memberi kepercayaan diri kepada Parma. Hal ini diperburuk oleh kurangnya kualitas di bangku cadangan, sementara 2 rekrutan musim panas, Taremi dan Zielinski, justru absen di momen terpenting musim ini. Satu tambahan lainnya, Josep Martinez, hanyalah kiper cadangan. Tamu di studio Sky Calcio Club, Luca Marchegiani mengomentari hasil imbang Inter melawan Parma, memberikan analisis tajam tentang cara Simone Inzaghi mengelola pertandingan. Menurut mantan kiper tersebut, pergantian pemain yang dilakukan pelatih Nerazzurri seharusnya tidak mengejutkan. Inzaghi sudah melakukan rotasi sejak tahun lalu, bahkan saat Inter unggul 100 poin di puncak klasemen. Itu adalah cara dia mengelola tim, dan selalu berhasil. Jika kamu berada di puncak klasemen, berarti metodenya berfungsi. Bagi Marchegiani, masalahnya bukan pada rotasi pemain, melainkan pada pengelolaan pertandingan secara keseluruhan. Tim seperti Inter, jika dalam kondisi baik, seharusnya menang 4-0 di Parma. Tidak bisa berakhir 2-2. Disinilah perlu ada refleksi. Mengapa pada titik tertentu pertandingan bisa lepas kendali? Ini bukan hanya soal pergantian pemain, tetapi juga soal perhatian, mentalitas, dan manajemen permainan. Hingga menit ke-60, tidak ada yang berpikir bahwa Parma bisa menyamakan kedudukan. Semuanya terkendali. Lalu, mungkin kamu menarik seorang pemain untuk memberinya istirahat, dan tiba-tiba tim terseret. Terakhir, ia menatap ke depan, membahas laga Liga Champions melawan Bayern Munich. Bayern tim yang kuat, memiliki pemain berkualitas. Namun, mereka juga mengalami performa yang naik turun. Inter, dengan karakteristiknya, bisa benar-benar menyulitkan mereka dari segi taktik. Inter memiliki segalanya untuk bersaing, pungkasnya. Daniel Adani menganalisis laga antara Parma dan Inter, mencoba membenarkan pergantian pemain yang dilakukan oleh Inzaghi serta menyoroti pentingnya aspek mental. Jalannya pertandingan memang membuat Inzaghi memutuskan untuk mengurangi menit bermain pemain inti, karena tampaknya laga sudah aman. Tapi Inter, meskipun mengendalikan permainan dan bisa mencetak gol tambahan di babak pertama, tetap unggul juga berkat 2 penyelamatan luar biasa dari Sommer. Menurut saya, ini adalah masalah mentalitas. Inter memasukkan pemain pengganti, lalu para tifosi menyalahkan Inzaghi karena melakukan perubahan setengah jam sebelum laga usai. Tapi lihat pergantian Parma, mereka memasukkan Laoni, kelahiran 2006, Bernabe yang merupakan pemain hebat, Pellegrino, kelahiran 2002, dan Ondrejka, kelahiran 2001. Inter tidak bisa bersaing melawan pemain-pemain muda ini. Semua ini soal mental, ujar Adani. 2 tahun lalu, mereka kehilangan Scudetto melawan Napoli, padahal memiliki skuad yang sejajar dengan Juventus. Mereka kalah dalam 12 pertandingan Liga. Tim seperti ini seharusnya tidak kalah sebanyak itu di Serie A. Tapi di musim yang sama, setelah kalah 12 kali, mereka tetap bisa mencapai final Liga Champions. Jika saat itu Inzaghi tidak mencapai final, dia pasti sudah dipecat. Saya sepenuhnya setuju bahwa ada perbedaan antara pemain inti dan cadangan, tapi melawan Parma yang memasukkan pemain muda kelahiran 2006, seharusnya Arnautovic cukup untuk mengalahkan Parma, apalagi Thuram tetap bermain di lapangan, pungkasnya. Dari studio pressing, Riccardo Trevisani mengomentari pertandingan Parma Inter. 3 dari 5 pergantian pemain itu wajib dilakukan karena alasan fisik. Tim-tim yang bermain di Coppa del Rey atau Coppa Italia semua mengalami kesulitan. Betis bermain imbang, Barcelona bermain imbang, Real Madrid kalah dari Valencia, Milan bermain imbang dengan Fiorentina, dan Inter bermain imbang dengan Parma. Tidak ada yang menang.
Ia menambahkan, Parma hanya mencetak gol dari satu tembakan jarak jauh dan satu tembakan yang terdefleksi setelah pergantian pemain. Saat para pemain utama masih di lapangan, Inter justru memberi 2 peluang emas bagi Bonni dan Men yang berhadapan langsung dengan kiper. Jadi, kita sedang membicarakan omong kosong. 3 pemain pengganti Parma bermain lebih baik karena Inter mengalami penurunan. Sementara 3 pemain pengganti Inter tampil lebih buruk karena memang kualitasnya lebih rendah dari pemain inti. Tapi, bukan berarti setelah pergantian pemain, Inter harus kebobolan 2 gol dari Parma. Bagaimanapun juga, Bastoni, Di Marco, dan Lautaro tidak mungkin terus bermain lebih lama.